warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak didik ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tetap di rumah, rajin beribadah, dan jalankan protokol kesehatan jika hendak bepergian. Anak-anak yang ibu sayangi, materi pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang kedua, partisipasi warga negara dalam sistem politik negara Republik Indonesia. Nah, ikuti video ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik negara Republik Indonesia. Ada 4 bentuk atau tipe partisipasi politik seseorang. Yang pertama, partisipasi politik aktif, yaitu jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi. Kedua, partisipasi politik apatis, yaitu jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang rendah. Ketiga, partisipasi politik pasif, yaitu jika seseorang memiliki kesadaran politik yang rendah tetapi kepercayaan politiknya tinggi. Nah, yang keempat, partisipasi politik militan radikal, yaitu partisipasi politik seseorang yang kesadaran politiknya tinggi tetapi kepercayaan politiknya terhadap pemerintah rendah. Ciri-ciri sikap politik yang demokratis ada 5, yaitu 1. Sikap pluralis, 2. Sikap santun dan anti kekerasan, 3. Sikap komitmen dan bertanggung jawab, 4. Sikap terbuka dan pengendalian diri, dan yang kelima, sikap kerjasama dan saling ketergantungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh partisipasi warga negara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik, yaitu ikut memilih dalam pemilu, menjadi anggota aktif dalam partai politik kelompok penekan, duduk dalam lembaga politik seperti DPR, MPR, Presiden, dan Menteri. Yang kedua, ekonomi. Contohnya, menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, dan komunikasi. Melalui keahlian masing-masing, menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif,
kreatif, dan kompetitif. Dan yang terakhir, kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Tiga, sosial budaya. Contohnya, yang pertama, sebagai pelajar atau mahasiswa dengan menunjukkan prestasi belajar tinggi. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan tawuran, memakai narkoba, merampok, dan berjudi. Dan yang terakhir, profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan berproduktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Empat, pertahanan dan keamanan. Contohnya, yang pertama, bela negara dalam arti luas sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Kedua, senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya NKRI. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, analisislah permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu mengenai praktek pungutan liar atau pungli. Berikan pendapatmu. Yang kedua, berikan pendapatmu tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran politik warga negara dalam mengikuti pemilu legislatif dan pemilu kada. Demikianlah video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.